Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pertemuan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan Syafasoloh, SE MACC AK, selaku dosen pada mata kuliah Akuntansi Manajemen ini. Pada kesempatan ini, kelompok 7 berkesempatan untuk membahas bab 13. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 7 yang beranggotakan Rahmadania Rumra, saya sendiri, dan kedua teman saya, Astika Sari Putri Romateor, dan Aijin Fatmain. Mari kita masuk kepada materi bab 13. Di sini membahas mengenai pengambilan keputusan jangka pendek, perhitungan biaya relevan. Pengambilan keputusan jangka pendek perhitungan biaya relevan. Pengambilan keputusan jangka pendek terdiri atas pemulihan di antara berbagai kemungkinan dengan cara pandang segera atau terbatas. Keputusan jangka pendek kadang dianggap sebagai keputusan taktis karena melibatkan pemilihan di antara berbagai kemungkinan dengan rangka waktu yang terbatas atau segera dalam kerangka pikir. Di sisi lain, keputusan strategis biasanya bersifat jangka panjang karena melibatkan pemilihan di antara berbagai strategi yang berbeda yang mencoba untuk memberikan keunggulan bersaing dalam rangka waktu jangka panjang. Menerima pesanan khusus pada harga penawaran yang lebih rendah dibandingkan harga jual normal untuk menggunakan kapasitas mengganggu dan meningkatkan keuntungan tahunnya adalah contoh keputusan taktis. Meski cenderung bersifat jangka pendek, harus ditekankan bahwa keputusan tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang. Berikut materi yang akan dijelaskan pada bab 13 tersebut. Yang pertama adalah menjelaskan model pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua, menerapkan konsep perhitungan biaya relevan. Yang ketiga, memilih baruan produk optimal saat dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Dan yang keempat, menjelaskan pengaruh biaya keputusan penetapan. Sebelumnya yang saya sudah jelaskan sebelumnya tentang pengambilan keputusan jangka pendek. Di sini saya akan menunjukkan mengenai pengambilan keputusan jangka pendek dengan model pengambilan keputusan. Bagaimana perusahaan mengambil keputusan jangka pendek yang tepat? Model keputusan atau bahasa Inggrisnya decision model. Sekumpulan prosedur spesifik yang menghasilkan keputusan dapat digunakan untuk menyusun pemikiran pengambilan keputusan dan mengatur informasi untuk membuat keputusan yang tepat. Berikut ini disajikan ikhtiar dari model pengambilan keputusan. Langkah pertama, kenali dan tentukan permasalahannya. Langkah kedua, identifikasi alternatif solusi permasalahan. Hilangkan alternatif-alternatif yang tidak layak. Yang ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berhubungan dengan setiap alternatif yang layak. Kelompokkan biaya dan manfaat berdasarkan relevan atau tidak relevan. Kemudian, hilangkan biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Langkah keempat, perkirakan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Langkah kelima, berikan penilaian terhadap faktor kualitatif. Dan langkah keenam, ambil keputusan dengan cara memilih alternatif yang memiliki manfaat bersih secara keseluruhan yang terbesar. Jika kita lihat dari model pengambilan keputusan memiliki 6 langkah, kita mungkin merasa bahwa model tersebut lebih bermanfaat jika digabung dan menjadi daftar yang lebih singkat. Contohnya, Anda dapat menggunakan model 3 langkah berikut. Langkah pertama, identifikasi keputusan. Langkah kedua, identifikasi alternatif-alternatif yang ada dan biaya relevan yang terkait. Dan langkah ketiga, mengambil keputusan.
Intinya adalah menemukan cara yang membuat Anda lebih mudah untuk mengingat langkah-langkah penting dalam model mengambil keputusan. Sebagai gambaran mengenai model pengambilan keputusan, kita masuk pada contoh kasus yang saya akan bacakan. Perhatikan Audio Blast Inc., sebuah perusahaan yang memproduksi sistem pengeras suara untuk mobil-mobil baru. Baru-baru ini, sebuah perusahaan otomotif terkemuka mendekati Audio Blast untuk menyampaikan penawaran mereka mengenai kemungkinan pemasangan produk utamanya, sistem pengeras suara dengan dentuman keras Megablast di mobil sport hasil produksi perusahaan tersebut. Kita masuk pada contoh kasus bagaimana model pengambilan keputusan dapat membantu Audio Blast dalam menemukan cara yang terbaik untuk memperoleh kapasitas tersebut. Sesuai dengan langkah-langkah yang saya bacakan, kita masuk pada langkah pertama, mengenali dan menentukan permasalahan. Contoh kasusnya, para anggota tim manajemen Audio Blast dapat mengidentifikasi kebutuhan perusahaan terkait kapasitas tambahan produksi dan tambahan ruangan untuk persediaan bahan baku dan barang jadi. Setelah itu, kita masuk kepada langkah kedua, mengidentifikasi alternatif solusi yang memungkinkan. Langkah kedua adalah membuat daftar dan mempertimbangkan solusi-solusi yang memungkinkan. Anggap bahwa pimpinan produksi dan konsultan teknik mengidentifikasi solusi-solusi yang memungkinkan berikut ini. Yang pertama, membangun pabrik baru, menyewa fasilitas tambahan, menyelenggarakan shift kedua, dan mengalihdayakan produksi. Sebagian besar dari langkah tersebut, tim manajemen puncak Audio Blast bertemu untuk membahas dan menghapus alternatif yang jelas tidak layak. Jika kita perhatikan dari alternatif yang memungkinkan, alternatif keempat dan kelima memiliki layak masuk dalam kategori solusi yang memungkinkan. Keduanya berada dalam batasan biaya yang risiko serta menyelesaikan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada langkah ketiga, mengidentifikasi biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif yang layak. Dalam langkah ketiga, biaya dan manfaat yang terkait dengan setiap alternatif layak untuk diidentifikasi. Pada titik ini, biaya yang jelas tidak relevan dapat dihilangkan dari pertimbangan. Kita langsung masuk pada contoh kasus. Pada umumnya, controller bertanggung jawab terhadap pengumpulan data yang diperlukan. Asumsikan bahwa Audio Blast menentukan biaya pembuatan 20.000 pengeras suara sesuai dengan data berikut. Bahan baku langsung sebesar $60.000, tenaga kerja langsung sebesar $110.000, overhead variabel sebesar $10.000. Langsung kita totalkan saja. Total biaya produksi variabel sebesar $180.000. Setelah kita mendapatkan total biaya produksinya, selain itu sesuai dengan alternatif yang ada pada langkah kedua, yang alternatif keempat, khususnya shift kedua, harus diselenggarakan dan sebuah gudang harus disewa untuk menyimpan persediaan bahan baku dan barang jadi. Pada saat Audio Blast melanjutkan kegiatan produksi pengeras suara di dalam perusahaan, biaya tambah shift kedua meliputi penggila produksi dan petugas paruh waktu bagian teknik
dan pemeliharaan gedung per tahun. Yang saya akan bahas di langkah keempat, langkah berikutnya. Langkah keempat, memperkirakan biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Sekarang kita mengetahui bahwa alternatif keempat melanjutkan kepada produksi dalam perusahaan dan menyewa tambahan ruangan memerlukan biaya sebesar $370.000. Sedangkan alternatif kelima, membeli dari luar perusahaan dengan menggunakan ruang internal mengeluarkan biaya sebesar $360.000. Berikut ini diperbandingkan di antara kedua alternatif tersebut. Dan sebelumnya diketahui biaya tambahan shift keduanya adalah $90.000, biaya sewa $20.000 per tahun, biaya operasi $80.000 per tahun. Jika kita lihat, kita totalkan alternatif keempat, biaya produksi variabel sebesar $180.000, tambahan shift kedua sebesar $90.000, sewa gedung dan biaya operasi sebesar $100.000. Nah, $100.000 ini didapatkan dari biaya sewa dan biaya operasi. Kedua biaya tersebut ditambah dan dapatlah total alternatif yang keempat sebesar $370.000. Sedangkan pada alternatif kelima, harga belinya langsung saja $360.000. Biaya diferensial atau bahasa Inggrisnya differential cost adalah selisih antara penjumlahan biaya dari kedua alternatif dalam keputusan. Perhatikan biaya diferensial sebesar $10.000 dari kedua alternatif tersebut. Lebih rendah alternatif kelima dibandingkan alternatif keempat. Biasanya, biaya diferensial hanya membandingkan penjualan biaya yang relevan masing-masing alternatif, seperti dalam perbandingan biaya diferensial dari alternatif 4 dan 5. Penekanan pada biaya diferensial memungkinkan para pengambilan keputusan untuk sesekali memasukkan biaya yang tidak relevan dalam berbagai alternatif jika mereka ingin. Namun, memasukkan biaya yang tidak relevan hanya dapat diterima jika semua biaya tersebut dimasukkan pada alternatif masing-masing. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah kelima. Menilai dari faktor-faktor kualitatif. Meski biaya dan pendapatan berkaitan dengan beberapa alternatif penting, keduanya tidak menjelaskan keseluruhan cerita. Faktor-faktor kualitatif pada langkah kelima dapat mempengaruhi keputusan manajer secara signifikan. Faktor-faktor kualitatif adalah faktor yang sulit untuk dinilai dengan angka. Di antaranya kondisi seperti tekanan politik, keamanan produk, kualitas produk, dan keandalan pasokan. Yang pertama adalah tekanan politik. Beberapa manajer merasa khawatir jika tekanan politik dari para pelanggan akan berpengaruh negatif dalam jangka panjang terhadap penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan penghematan biaya tenaga kerja yang mendorong keputusan untuk memindahkan fasilitas produk ke negara lain. Yang kedua, keamanan produk. Keamanan produk merupakan faktor kualitatif penting lainnya bagi organisasi yang melakukan alih daya. Yang ketiga, kualitas. Jika kualitas pengeras suara sangat rendah saat dibeli dari pihak luar dibandingkan hasil produk di dalam perusahaan, maka keunggulan kuantitatif dari pembelian lebih cenderung bersifat fiktif dibandingkan untuk diwujudkan. Dan yang keempat, keandalan pasokan.
Jika sumber pasokan tidak dapat diandalkan, jadwal produksi dapat terganggu, dan pesanan pelanggan mungkin akan terlambat. Berikutnya, langkah ke-6, mengambil keputusan. Setelah semua biaya dan manfaat yang relevan selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif selesai diperhitungkan, keputusan pun dapat dibuat. Kapanpun biaya relevan digunakan sangatlah penting untuk memasukkan semua biaya yang relevan termasuk biaya-biaya yang melibatkan konsekuensi etika. Berikut kuncinya dalam langkah 6 mengambil berikut kunci langkah 6 dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah mendefinisikan biaya relevan. Dan yang kedua, perilaku biaya dan biaya relevan. Yang dimaksud dengan mendefinisikan biaya relevan adalah pendekatan pengambilan keputusan yang baru saja dijelaskan, menekankan kepada pentingnya mengidentifikasi dan menggunakan biaya-biaya relevan. Biaya relevan atau dalam bahasa Inggrisnya relevant cost memiliki dua karakteristik, yaitu relevan. Biaya relevan adalah biaya di masa depan, dan yang kedua, biaya relevan berada di beberapa alternatif. Semua keputusan yang ditangguhkan terkait dengan masa depan. Oleh karena itu, hanya biaya di masa depan yang relevan dengan keputusan. Namun, agar menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda antara satu alternatif biaya tersebut tidak berpengaruh terhadap keputusan. Biaya seperti itulah adalah biaya yang tidak relevan. Karakteristik relevansi yang sama juga diterapkan terhadap manfaat. Satu alternatif dapat menghasilkan sejumlah manfaat di masa depan yang berbeda dari alternatif yang lain, misalnya perbedaan dalam pendapat di masa depan. Jika manfaat di masa depan berbeda di antara berbagai alternatif, manfaat tersebut relevan dan harus dimasukkan dalam analisis. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya yang relevan dan yang tidak relevan serta pendapatan adalah kemampuan pengambilan keputusan yang sangat penting. Dan yang kedua adalah perilaku biaya dan biaya relevan. Sebagian besar keputusan jangka pendek membutuhkan pertimbangan dan perilaku biaya yang mendalam. Mudah untuk terjatuh dalam jebakan yang mempercayai bahwa biaya-biaya variabel adalah relevan dan biaya tidak relevan. Namun, asumsi tersebut ternyata salah. Contohnya, biaya variabel produksi relevan. Untuk keputusan audio blast, biaya tetap yang terkait dengan pabrik yang ada tidaklah relevan, namun tambahan penyela untuk shift kedua adalah relevan terhadap keputusan. Kuncinya, perubahan dalam penawaran dan permintaan atas sumber daya harus dipertimbangkan saat menilai relevansi. Jika perubahan dalam permintaan dan penawaran atas sumber daya untuk berbagai alternatif membuat perubahan dalam pengeluaran, maka perubahan dalam pengeluaran sumber daya merupakan biaya relevan yang harus digunakan dalam menilai keinginan relatif dari kedua alternatif tersebut. Beberapa penerapan biaya relevan yang umum. Perhitungan biaya relevan adalah nilai dalam memecahkan banyak jenis permasalahan yang berbeda. Biasanya penerapan tersebut terdiri atas keputusan-keputusan berikut. 1. Membuat atau membeli komponen. 2. Menerima pesanan khusus pada harga di bawah harga yang biasa. 3. Mempertahankan atau menghentikan sebuah segmen atau lini produk. 4. Memproses lebih lanjut produk gabungan atau menjualnya pada titik pemisahan. Meskipun bukan merupakan daftar yang lengkap, banyak di antara prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang dapat diterapkan ke berbagai permasalahan.
membuat atau membeli komponen. Mengapa? Situasi keputusan membuat atau membeli mengharuskan perusahaan untuk memusatkan perhatian terhadap hal-hal yang relevan. Biasanya biaya yang terkait dengan membuat atau membeli suatu produk tertentu. Biasanya alternatif membuat atau membeli dengan biaya relevan yang lebih rendah adalah keputusan yang terbaik bagi perusahaan. Contoh kasus, Swasey Manufacturing harus menentukan apakah lebih murah dengan membuat 10.000 unit komponen di dalam perusahaan atau membelinya dari pemasok di luar perusahaan seharga $4,75 per unit. Berikut ini data informasi biaya atas produksi di dalam perusahaan. Bahan baku langsung total biaya $10.000, biaya per unit $1, tenaga kerja langsung total biaya $20.000, biaya per unit $2, overhead variabel total biaya $8.000, biaya per unit $0,80, overhead tetap total biaya $44.000, biaya per unit $4,40. Total biayanya keseluruhan $82.000, sedangkan total keseluruhan biaya per unit $8,20. Overhead tetap ada, baik perusahaan memproduksi sendiri di dalam perusahaan maupun membelinya dari pemasok di luar perusahaan. Tidak terdapat biaya pembelian tambahan selain harga beli. Diminta 1. Apa sajakah alternatif bagi Swasey Manufacturing? 2. Apa sajakah biaya-biaya relevan untuk memproduksi di dalam perusahaan dan pembelian di luar perusahaan? 3. Alternatif manakah yang efektivitas biayanya lebih besar dan seberapa banyak? 4. Sekarang, asumsikan bahwa termasuk dalam overhead tetap adalah biaya sebesar $10.000 yang dapat dihindari jika komponen dibeli dari pihak di luar perusahaan. Alternatif manakah yang efektivitas biayanya lebih besar dan seberapa banyak? Solusinya 1. Terdapat 2 alternatif, yaitu membuat komponen di dalam perusahaan dan membeli dari pihak di luar perusahaan. 2. Biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi komponen yang relevan adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Biaya pembelian komponen yang relevan adalah harga beli komponen. Bahan baku langsung alternatif membuat $10.000, biaya diferensial untuk membuat $10.000. Tenaga kerja langsung alternatif membuat $20.000, biaya diferensial untuk membuat $20.000. Overhead variabel alternatif membuat $8.000, biaya diferensial untuk membuat $8.000. Biaya pembelian alternatif membeli $47.500, biaya diferensial untuk membuat $47.500. $47.500 dapatnya dari 10.000 unit dikali dengan $4,75 per unit. Jadinya $47.500. Totalnya alternatif membuat yaitu $38.000,
Total alternatif beli $47.500, sedangkan total biaya diferensial untuk membuat $9.500. $9.500 dapatnya dari selisih antara $38.000 dengan $47.500, atau penjumlahan dari $10.000, $20.000, dan $8.000 dikurangi dengan $47.500. 3. Lebih murah sebesar $9.500 untuk membuat komponen di dalam perusahaan. 4. Bahan baku langsung alternatif membuat $10.000, biaya diferensial untuk membuat $10.000, tenaga kerja langsung alternatif membuat $20.000, biaya diferensial untuk membuat $20.000, overhead variabel alternatif membuat $8.000, biaya diferensial untuk membuat $8.000, overhead tetap yang dapat dihindari $10.000, biaya diferensial untuk membuat $10.000, biaya pembelian $47.500, biaya diferensial untuk membuat $47.500. Totalnya alternatif membuat yaitu $48.000, total alternatif beli $47.000, ralat $47.500, sedangkan biaya diferensial untuk membuat yaitu $500. Sekarang lebih murah sebesar $500 untuk membeli komponen. Menerima pesanan khusus pada harga di bawah harga yang biasa. Mengapa? Pesanan khusus terjadi saat sebuah perusahaan menggunakan kapasitas berlebihnya untuk memproduksi pesanan satu kali bagi perusahaan lain. Tantangan dalam analisis pesanan khusus adalah perkirakan biaya dan manfaat relevan yang terkait dengan pesanan karena banyak dari biaya perusahaan yang tidak terpengaruh, sehingga menjadi tidak relevan. Apakah pesanan tersebut akan diterima atau ditolak? Contoh kasus, Leibniz Company telah didekati oleh pelanggan baru dengan penawaran untuk membeli 20.000 unit model TR-8 pada harga $9 per unit. Pelanggan baru tersebut berada di wilayah yang terpisah dari pelanggan perusahaan lainnya, dan penjual yang ada tidak akan terpengaruh. Leibniz biasanya memproduksi TR-8 sebanyak 100.000 unit setiap tahunnya, tetapi hanya berencana untuk memproduksi dan menjual 75.000 unit untuk tahun depan. Harga jual normal adalah $14 per unit. Berikut ini informasi biaya per unit untuk tingkat aktivitas normalnya. Bahan baku langsung $3, tenaga kerja langsung $2,8, overhead variabel $1,5, overhead tetap $2, totalnya $9,3.
Diminta apakah biaya dan manfaat yang relevan dari kedua alternatif tersebut, menerima atau menolak pesanan khusus tersebut. 2. Berapakah kenaikan atau penurunan laba operasi jika pesanan diterima? Solusinya 1. Biaya dan manfaat yang relevan dari penerimaan pesanan khusus terdiri atas harga jual sebesar $9, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak ada biaya atau manfaat yang relevan yang terkait dengan penolakan pesanan. Jika permasalahan ini dianalisis per unit, harga menerima $9, manfaat diferensial menerima $9, bahan baku langsung menerima $3, manfaat diferensial menerima $3, tenaga kerja langsung menerima $2,8, manfaat diferensial menerima $2,8, overhead variabel menerima $1,5, manfaat diferensial menerima $1,5. Yang tanda buka kurung tutup kurung itu maksudnya dikurangi. Kenaikan dalam laba operasi $1,7. Laba operasi akan meningkat sebesar $34.000 atau $1,7 kali 20.000 unit jika pesanan khusus diterima. Mempertahankan atau menghentikan sebuah segmen atau lini produk. Mengapa perusahaan-perusahaan sering harus mempertimbangkan apakah sebuah segmen atau lini produk harus dipertahankan? Aspek yang paling penting dari analisis ini adalah menentukan biaya-biaya manakah yang akan dihilangkan, yaitu biaya yang relevan dan biaya-biaya yang akan tetap ada, yaitu biaya-biaya yang tidak relevan jika segmen atau produk dihentikan. Contoh kasus berikut ini disajikan laporan laba rugi segmen untuk 3 lini produk Norton Material Inc. Lini ubin memiliki margin kontribusi sebesar $10.000, penjualan $150.000 dikurangi total biaya variabel $140.000. Semua biaya variabel bersifat relevan. Biaya tetap yang relevan yang terkait dengan lini ubin adalah iklan sebesar $10.000 dan gaji penyelia sebesar $35.000. Diminta 1. Apa sajakah alternatif yang sedang dipertimbangkan terkait dengan lini ubin? 2. Buatlah daftar yang berisi manfaat dan biaya yang relevan untuk setiap alternatif. 3. Alternatif manakah yang paling efektif dari segi biaya dan seberapa besar? Solusinya 1. Dua alternatif yang tersedia adalah untuk mempertahankan lini ubin atau menghentikannya. 2. Manfaat dan biaya yang relevan untuk mempertahankan lini ubin adalah penjualan $150.000, biaya variabel $140.000, biaya iklan $10.000, dan biaya penyelia $35.000. Tidak ada manfaat dan biaya yang relevan untuk mempertahankan lini ubin yang akan dikeluarkan dengan alternatif menghentikan. 3.
Penjualan alternatif mempertahankan $150.000. Jumlah diferensial untuk mempertahankan $150.000. Dikurangi beban variabel alternatif mempertahankan $140.000. Jumlah diferensial untuk mempertahankan $140.000. Margin kontribusi alternatif mempertahankan $150.000 dikurangi $140.000, yaitu $10.000. Begitu juga dengan jumlah diferensial untuk mempertahankan $10.000 dikurangi iklan $10.000, jumlah diferensial untuk mempertahankan $10.000. Biaya penyelia $35.000, jumlah diferensial untuk mempertahankan $35.000. Total keuntungan atau kerugian yang relevan yaitu $35.000. Sedangkan jumlah diferensial untuk mempertahankan sama, yaitu $35.000. Selisihnya adalah $35.000 yang mendukung penghentian lini ubin. Memproses lebih lanjut produk gabungan atau menjualnya pada titik pemisahan. Produk-produk gabungan atau joint product memiliki proses dan biaya produksi yang sama sampai dengan titik pemisahan. Pada titik pemisahan atau split off point, biaya-biaya yang terkait adalah sama untuk kedua produk sehingga lebih lanjut menjadi produk-produk substansi lainnya yang ada di dalam produk mentah tersebut. Hal ini menunjukkan biaya gabungan menjadi tidak relevan untuk keputusan apakah akan menjual pada titik pemisahan atau proses lebih lanjut. Banyak produk-produk gabungan dijual pada titik pemisahan, namun terkadang menguntungkan untuk memproses lebih lanjut produk gabungan tersebut setelah titik pemisahan sebelum menjualnya. Keputusan bauran produk. Setiap organisasi memiliki fleksibilitas yang besar dalam memilih bauran produk mereka. Bauran produk mengacu pada jumlah relatif dari setiap produk yang diproduksi atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Keputusan tentang bauran produk dapat memiliki pengaruh yang signifikan atas tingkat keuntungan perusahaan. Di sini kita bisa lihat, seorang manajer harus memilih alternatif yang memaksimalkan total keuntungan. Oleh karena itu, biaya tetap tidak berubah dengan tingkat aktivitas. Total biaya tetap akan tetap sama untuk seluruh bauran yang mungkin sehingga tidak relevan untuk keputusan ini. Kita masuk di contoh kasus. Jorgensen Company memproduksi dua jenis persneling X dan Y dengan margin kontribusi per unit masing-masing sebesar $25 dan 10%. Setiap persneling harus ditorehkan oleh mesin khusus. Perusahaan memiliki 8 mesin yang secara bersama-sama menyediakan 40.000 jam mesin per tahun. Persneling X membutuhkan 2 jam mesin dan persneling Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Tidak terdapat kendala yang lain. Di sini kita diminta 3 poin pertanyaan, yaitu berapakah margin per jam mesin untuk setiap persneling? Yang kedua, berapakah bauran yang optimal? Yang ketiga, berapakah total margin kontribusi yang diperoleh untuk bauran yang optimal? Untuk yang pertama, margin kontribusi per unit masing-masing dari persneling X dan Y, yaitu untuk X adalah $25 dan untuk
Y adalah $10. Waktu mesin yang dibutuhkan per unit adalah untuk X adalah 2 dan persneling Y adalah 5. Kenapa di sini waktu mesin yang dibutuhkan untuk X adalah 2? Karena di soal kita bisa temukan bahwa persneling X membutuhkan 2 jam, sedangkan Y membutuhkan 0,5 jam mesin. Masing-masing kita bagi. Untuk X $25 dibagi 2, hasilnya adalah $12,50, dan persneling Y adalah $10 dibagi 5, hasilnya adalah $20. Maka margin kontribusi per jam mesin untuk X sama dengan $12,50 dan Y adalah $20. Dan untuk jawaban yang nomor 2, berapa bauran yang optimal? Persneling Y menghasilkan margin kontribusi per jam mesin sebesar $20. Maka seluruh mesin harus didedikasikan untuk produksi persneling Y. Persneling Y yang dihasilkan sama dengan 40.000 jam dibagi dengan 0,5 jam per persneling Y sama dengan 80.000 unit. Bauran yang optimal adalah persneling Y sama dengan 80.000 unit dan persneling X sama dengan 0 unit. Untuk jawaban nomor 3, total margin kontribusi dari bauran yang optimal adalah 80.000 unit persneling Y dikali $10, maka hasilnya adalah $800. Kita lanjut. Kendala sumber daya berganda. Kehadiran hanya satu sumber daya yang terbatas mungkin tidak realistis. Organisasi sering menghadapi kendala berganda, yaitu keterbatasan bahan baku, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang memadai, permintaan yang terbatas atas setiap produk dan sebagiannya. Solusi dari permasalahan bauran produk dengan hadirnya kendala berganda dianggap lebih rumit dan membutuhkan penggunaan teknik matematika khusus yang dikenal dengan linear yang akan dipelajari dalam mata ajar manajemen biaya lanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggunaan biaya dalam keputusan penetapan harga. Antara lain, yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, cost-based pricing. Yang kedua adalah penetapan biaya dan harga target, atau target costing and pricing. Penetapan harga berdasarkan biaya, cost-based pricing. Permintaan berada di satu sisi dalam persamaan harga. Penawaran berada di sisi yang lain, oleh karena itu pendapatan harus menutup semua biaya agar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan. Banyak perusahaan memulai dengan biaya untuk menentukan harga. Umumnya terdapat basis biaya dan markup. Markup adalah presentasi yang diterapkan atas basis dan dihitung sebagai berikut. Harga dengan menggunakan markup, yaitu biaya per unit tambah biaya per unit dikali presentasi markup. Kita masuk di contoh kasus. Elvin Company merakit dan memasang komputer sesuai dengan keinginan pelanggan. Elvin telah memutuskan untuk menetapkan harga biaya pekerjaannya sebesar biaya bahan baku dan tenaga kerja ditambah dengan 20%. Pekerjaan untuk sekolah teknik vokasi setempat memiliki biaya sebagai berikut. Bahan baku langsung adalah $65 dan tenaga kerja langsung adalah 4.000. Kita diminta untuk menghitung harga yang dikenakan oleh Elvin Company terhadap sekolah teknik vokasi tersebut. Solusi. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka
kita masuk di rumus, yaitu harga sama dengan biaya ditambah presentasi markup dikali biaya. Maka 69.000 ditambah 0,2 dikali $69. $69 pasti teman-teman tanya, itu dari mana hasilnya $69? $69 berasal dari $65 ditambah 4.000, maka hasilnya adalah $69. Nah, kita lanjut, $69 ditambah 13.800 sama dengan $82.800. Berikut penetapan biaya dan harga target, atau yang biasa disebut target costing and pricing. Penetapan biaya target adalah suatu metode untuk menentukan biaya produk atau jasa berdasarkan harga target yang bersedia dibayar oleh para pelanggan. Departemen pemasaran menentukan karakteristik dan harga untuk sebuah produk merupakan cara yang paling dapat diterima oleh konsumen. Rumus untuk penetapan biaya dan harga target adalah biaya target sama dengan harga target dikurang keuntungan yang diinginkan. Berikut kita masuk di contoh kasus. Digitime memproduksi jam tangan dan sedang merancang model jam baru yang memasukkan PDA, Personal Digital Assistant, yang diharapkan oleh Digitime akan dipandang oleh para konsumen sebagai fitur rancangan yang bernilai dan keren. Jam PDA baru tersebut memiliki harga target sebesar $200. Manajemen mensyaratkan keuntungan sebesar 15% atas pendapatan produk baru. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung jumlah keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, diminta untuk menghitung biaya target. Nah, perhitungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan yang diinginkan sama dengan 0,15. Nah, 0,15 ini dari mana? Dari kita desimalkan 15% tadi yang ada di soal. Kemudian kita kalikan dengan harga target. Maka 0,15 dikali harga targetnya berapa tadi? Yaitu sebesar $200. Teman-teman bisa lihat di soalnya. Maka hasilnya adalah $30. Yang kedua, target biaya sama dengan, kita masukkan rumus. Nah, rumusnya adalah harga target dikurangi keuntungan yang diinginkan. Maka $200 dikurang $30, hasilnya adalah $170. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.